Malam nih saya mau cerita fungsi daun ini. Dia pertama tuh daun gatal. Kamu lihat. Ini dia pusini nih tajam apa. Jadi daun gatal ini tuh dia biasa tumbuh di hutan. Jadi kalau di hutan tuh ngambil tuh banyak sekali. Jangan. Tuh ngambil banyak tuh tinggal ketik saya. Tapi kalau jual di pasar, shit, satu begini 5.000. Jadi itu pemama Papua dong paling suka kalau malam, kalau tuh cari malam tuh di pasar pasar Borobudur tuh ini paling banyak. Terus pas kita jalan cari itu apa, daun gatal ini. Jadi daun gatal tuh dia berfungsi tuh, jadi dia berfungsi tuh orang tua dulu dong kalau badan sakit, terus kalau dong perlu tuh ada rematik, dong tidak minum obat. Itu dulu orang tua dulu dorang dong tuh dong hanya pakai ini daun gatal. Jadi kalau mama dong turut dong pergi ambil daun gatal tuh, depo batang yang ini saja tajam pace mace weta mange. Itu harus petik dia tuh, pegang daun satu kah, kasih plastik satu kah, baru tempat pegang dari dia batang baru patahkan begini. Jadi itu tuh kalau tom pakai tuh gatal apa, tapi depu gatal tuh kalau masuk ke dalam depu ini dia bilang depu apa, tajam-tajam itu kalau masuk ke dalam tuh itu tuh langsung pertama tuh panas apa, rasa panas di dalam. Saya biasa kalau macam pakai begitu, jadi kalau menji kenapa aku masih muda baru aku pakai daun gatal, senang. Daun gatal tuh apalagi kalau saya gosok begini macam badan ini sakit, gosok begini, terus ambil minyak kayu putih gosoknya begini tuh, duh pedis hangat terapa. Tapi selesai itu mace pace weta mangi, dan kau tanya lagi nanti terus sampai 5 menit, jangan kakak, terus sampai 5 menit itu nanti tempur tangan ini bintul tuh bengkak tapi rasa enak. Itu biasa tuh ada juga dengar cerita dari orang tuh kalau ada orang yang sampai sutra lokasikan dong gosok sampai dong gulung-gulung dia baru ada engkongnya. Dan itu betul tadi, tapi pernah dengar cerita seperti begitu, gosok begini tangan-tangan badan-badan semua sampai kamu tuh terus sampai 5 menit, berapa 2 detik aja kah, nanti tangan tuh sudah mulai Tunggu dulu. mulai bintul dan merasap kayak panas begitu, tapi enak. Dan kalau dibakar daun itu biasa mungkin di kota sini sudah kurang, tapi kalau masih ada di hutan-hutan di pedalaman sana itu paling banyak. Tapi sekarang tuh banyak orang yang saya lihat sudah ambil tuh dong koker tanam di samping-samping rumah, karena itu tuh obat dulu sudah. Ya, lagi cara. Kalau dibakar rugi. Ini pembicara nih dia laki-laki Jayapura. Dia mau orang apa? Dia mau orang apa? Ambon. Tapi kenapa dia ke rambut keriting? Tertahu. Dia suka rambut keriting kan rambut lurus? Tertahu juga. Jadi anak ini nih dia orang Jayapura, tapi dia rambut itu lurus, tapi cuma satu yang ada di dia tuh yang biasa saya bilang jaga bulu mata tuh jangan sampai terbakar. Jadi bulu mata ada tuh, dia bulu mata tuh lintik begini. Jadi biasa saya bilang, nih rambut tuh lurus, kulit terang. Jadi tidak ada yang nanti orang bilang
orang Jayapura, jadi harus jaga. Ma bilang harus jaga apa? Bulu mata. Jadi kalau dia main api tuh, selalu malah dia stop main api, jaga identitas, lentikan bulu mata. Kalau gitu taruh di semata lurus-lurus ya, tapi Kenapa main korek baru terlarang? itu karena main korek, bapak korek, kalau tidak kan mama marah. Oh gitu, dibakar nih. Jadi seperti begitu. Biasa dong jual satu tumpuk begini tuh 5.000, sedikit begini. 5.000 tuh mungkin berapa Banyak lembar saja. dibakar nih. Berapa lembar saja. Sekarang tuh kan orang sudah banyak yang pakai, bukan kita orang Maluku, orang Papua banyak sekarang. Pokoknya semua. Banyak orang yang sudah pakai daun ini, daun gatal. Lihat, dia sudah bintul-bintul begini. Nah, Dia kalau bintul begini biasanya gosok di minyak kayu putih itu dia meresap ke dalam tuh rasa enak sekali. Tapi ada dia tanda kutip. Dia tanda kutip, kutip itu 1 hari begitu kalau dia kering yang tonggaruk gitu sungguh mati. Badan gatal apa bilangnya. Tapi itu sudah menjadi masa ke masa daun gatal yang adalah. Jadi seperti begitu. Mau cerita lagi. Kita duduk tapi kita ini mau was-was sebegini terus tong gosok minyak. Gosok minyak tuh rasa enak biasa tuh kalau sapu ini sudah kakak. Biasa kalau sapu bahu sakit itu sudah turun ke bawah di pasar Borobudur, beli harga 5.000 baru gosok. Tapi biasa juga kalau mama yang sering pakai begini, jadi berfungsi itu satu. Dia berfungsi satu, badan capek, terus lutut yang ini rematik, terus bahu ini kalau rasa capek gosok saja. Tapi kalau kau tidak penakut, kalau tidak penakut tuh gosok saja, tidak apa-apa. Mau dia bikin tompo badan rasa enak. Itu tompo orang-orang tua dong dulu tuh. Tapi dong masih tetap daun gatal nih yang adalah baru salap tuh dong baru muncul yang zaman baru nih. Tapi ini daun leluhur. Jadi dong sakit tuh di hutan-hutan tuh dong tidak pakai apa-apa, dong tidak minum obat, dan cuma pakai yang percaya. Bahkan kota ini tuh tahu bahwa kalau dong sakit tuh malaria tuh masih minum obat. Tapi orang nih kadang dong pakai terus dong rebus. Saya pernah nonton dong punya video kalau tersalah di pedalaman apa begitu dong, kalau macam dong rasa dong tahu ini dong sakit apa macam biji malaria ke apa, dong ambilin dong rebuskan baru minum. Itu dong tradisi. Jadi seperti begitu. Jadi daun gatal ini jangan kamu kasih gunakan. Tapi kalau kamu lihat akan di hutan, ini sudah kamu bawakan baru kamu tanam dia, taruh dia di foli beka. Jam ada setelan jam kecil. Ini dia jam kecilnya. Tunggu ya. Ini Jadi apa punya? bapak lah. Oh iya, lu sekolah kapan? Besok kayaknya. Orang bilang virus corona bagaimana? Tak tahu. Besok itu kalau kamu masuk ke Corona sekolah, memang berbahaya, tapi yang paling berbahaya adalah yes toh. Besok kalau kamu sekolah tuh jangan coba-coba mau masuk tangan di mulut, lari-lari tuh cuci tangan, jangan masuk tangan di mulut ya. Jadi begitu sudah daun gatal ini. Ini tadi tuh beli harga 10.000. Bisa pakai 2 hari, 3 hari. Tapi biasa kalau tuh 3 hari tuh dia daun mulai hitam, mulai kering. Jadi seperti begitu. Dan mantap sekali. Jadi cukup
share hari ini tentang daun gatal. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share supaya aku bikin video-video lain lagi. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like. Jadi hari ini nih kebetulan pas hujan tuh. Jadi itu pakai enak sekali. Apa bicara begitu? Ini lu bilang apa lagi? Bilang Gak hai. tahu. Weta mange. Mace pace, gandang semua. Weta mange. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Aduh. Kalau kan berminat daun gatal ini, cari di, kalau di mana ada sini kamu cari di Borobudur. Kalau di kota-kota lain kurang tahu, coba cari. Daunnya sangat bermanfaat, tidak mengandung kimia, cuman depo reaksi itu tuh gatal. Tapi setelah itu rasa enak. Main apa tuh ya? Biasa tuh sob mama yang pakai daun gatal ini. Macam kalau mau pakai tuh gosok aja, tapi yang semua karena yang berani gosok macam tuh badan. Terus sendiri yang pakai. Halo, halo, Kalau yang coba, mana oma bilang oma kenapa? Panggil oma dulu. Oma, kemari dulu. Itu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dah. Obat, tapi kalau mau minum juga bisa, rebus minum langsung. Yang orang dia yang bilang malaria itu akan hilang, sama gitu. Jadi begitu pembahasan hari ini tentang daun gatal. Jadi kalau ada orang yang tawarkan daun gatal tuh jangan kamu tolak, kamu ambil, gak usah kamu tes pakai. Jadi seperti itu. Terus tuh bicara, tapi sekarang juga daun gatal sudah mulai kurang, karena orang banyak yang suka ambil, suka tahu. Bukan saja kita yang mengerti, tapi orang-orang udah datang dari luar kota, terus udah tanya-tanya itu di fungsi seperti apa, udah lagi sudah mulai pakai. Jadi daun gatal tuh juga sudah semakin berkurang, orang-orang pendatang juga pakai sudah semakin berkurang. Jadi kalau seumpamanya dong ada kasih tahu bilang daun gatal, coba kamu tes nih, mace, Mbak Iyu dan semua, coba kamu tes, paling andalan, paling mantap. Jadi situasi sekarang apalagi tambah ini virus corona kayak orang semua takut. Tapi jangan kita takut, kita hanya berserah kepada Tuhan, terus hanya minta Tuhan lindungi orang, jaga kita orang, karena seperti yang itu sudah tuh mau bikin sampai di mana, mau bikin apa lagi, mau bikin bagaimana tuh jalan cari masker juga sudah dapat, terus tuh mau minta masker di rumah sakit juga tidak ada, terbatas semua. Jadi jangan kosong saja, hanya percaya. Di depan pusing-pusing lebih baik pakai daun gatal. Pakai daun gatal untuk kasih hilang capek-capek.
ya hanya kesilang capek-capek. Mungkin itu sangat membantu orang kalau tong capek. Terus ini kaki-kaki yang rematik, apalagi besok kalau dong lockdown kayak itu, baru orang-orang yang rematik apotik tutup, baru harus tidak stok obat asam urat rematik di rumah. Coba kami cari ramuan tradisional ini, daun gatal. Itu tips saja dari saya. Coba praktek mace pace mbak wetangi. Terus kalau kamu pakai selesai, kamu rasa enak, cukup kamu toporin air panas, enak sampai. Jangan lupa gunakan daun gatal kalau saat stok obat habis. Stok obat maksudnya stok obat rematik. Tapi kalau yang mau saja, kalau yang tidak mau jangan. Cuma kalau yang terbiasa tuh memang rasa sakit gatal. Yang hanya yang mau saja, coba, barangkali bisa bermanfaat. Si daun hijau pembawa kesembuhan bagi orang yang capek-capek, orang rematik. Itu saya tips dari saya, semoga bermanfaat. Jadi tadi Oma gosok Oma tuh badan dengan daun gatal. Jadi Oma sekarang ada tidur. Oma rasa nyenyak karena daun gatal masuk. Depo duri-duri gatal yang ada dalam daun gatal ini sudah masuk ke dalam tumpuk pori-pori. Jadi Oma sekarang lagi tidur. Dan kita melihat yang ada main permainan ini. Terus tong siapkan diri untuk mudah-mudahan kedepannya dengan wabah virus yang sekarang ada ramai ini, teman-teman dijauhkan dari segala virus-virus itu. Terus tong juga sama dekat pasca. Semoga Tuhan Yesus lindungi kita semua dari segala yang sedang terjadi. Karena kalau dong lockdown tuh berarti kita mau bikin apa? Kita bersyukur kalau kita ada tanam sayur-sayur, tanam merica, tanaman apa yang kita bisa makan. Kalau tong ada berkat itu, ada rezeki, yang mending tong langsung pergi beli beras, beli super mie, beli telur, taruh tinggal. Terus tong hanya bisa bersandar, berharap kepada Tuhan. Apalagi macam tong yang tidak dapat masker, stok masker semua kosong, baru kita bisa apa? Tong hanya bisa berserah kepada Tuhan. Satu, tetap duduk diam dalam rumah. Kalau barang-barang lain habis, cepat turun pergi di pasar, simpan di stok. Terus jangan terlalu banyak di luar rumah, tenang di dalam rumah saja. Ada makan tuh makan, istirahat yang banyak. Terus sering-sering kan cuci tangan. Pulang dari pasar, pulang dari kerja, pulang anak-anak pulang bermain, tuh ngarahkan dong untuk dong selalu cuci tangan. Karena itu adalah hal-hal kecil. Karena tuh biasa itu kebiasaan, barang jatuh tuh kadang 25 menit tuh langsung makan. Tapi dengan adanya virus corona ini tuh bisa kumpul keluarga, terus tuh bisa jaga kesehatan, terus tuh tidak terlalu banyak keluar. Mungkin satu hari itu tuh bisa keluar mungkin barang 3 kali, tapi ini cukup satu hari itu tuh macam tinggal dalam rumah saja. Tapi juga jangan tuh takut. Kalau tuh takut, tuh sudah bisa bikin apa-apa ke sana sini takut. Tetap berdoa, terus
bekerja dalam arti tong masak, terus tong jaga kebersihan. Kalau ada yang batuk, sudah tong kasih minum obat batuk, minum vitamin. Itu saja yang tong bisa lakukan. Tong lakukan secara natural, biarkanlah Tuhan Yesus yang melakukannya secara supernatural. Jadi begitu sudah. Malam saudara dong semua paci-maci gue tamange. Saya mau bicara nih, mau cerita sedikit share tentang obatnya ini nama obat tradisional tuan gatal. Kalau tong badan capek, tong rematik, ini daun ini paling adalah sudah. Tapi bagi orang yang tidak tahu pakai tuh mungkin takut. Tapi bagi orang yang biasa, daun ini tumbuh biasa di hutan-hutan. Dia tumbuh di hutan-hutan, tapi sekarang sudah banyak juga orang yang tanam dia, koker dia. Karena ini daun orang-orang tua dulu, turun temurun. Jadi dulu kalau dong sakit, orang tua dulu, sekarang kurang tahu. Orang tua dulu tuh dong kalau sakit itu, dong cuma ambil daun ini dong gosok, terus dong rebus dia air minum. Jadi orang yang kena bibit malaria apa semua dong hanya percaya dengan daun gatal ini. Dia bentuk ada, dia di dalam ini tajam, ada duri-duri. Jadi dia kalau masuk ke dalam tubuh ini, dia akan berbentuk benjolan, gatal. Tapi selesai gatal itu dia rasa hangat di badan. Terus kalau tempuh bahu capek, tempuh tangan-tangan nih rasa capek, tempuh suka kan saja. Tapi bagi orang yang biasa pakai daun gatal ini, biasa kita pakai kalau sampai ini biasa dia bintul-bintul sekitar 5 menit. Dia bintul-bintul tuh mulai kelihatan. Jadi satu lagi, kalau macam seumpamanya, mudah-mudahan ke depan ini semua berjalan baik, virus-virus ini semua hilang, tong aman-aman saja. Tapi kalau seumpamanya terjadi lockdown kayak itu, terus apotek semua tutup, stok obat-obat semua di rumah habis. Apalagi bagi orang yang rematik, orang yang asam urat, kan pakai ini daun ini terus sangat berfungsi. Dia berfungsi untuk lutut yang rematik, badan-badan yang capek. Sebegitu setelah kamu gosok, terus kamu gosok minyak kayu putih atau minyak tawon apa begitu, minyak telon, gosok di tempat yang ini. Dia sudah mulai bintul-bintul, gosok saya itu dia rasa hangat, rasa enak. Badan capek-capek tuh rasa enak sekali, enteng. Tapi setelah itu memang kalau 1 hari tuh kamu pakai akan tuh dia gatal-gatal, mulai rasa gatal itu badan. Tapi apa tong garuk dia tidak ada iritasi. Tapi mungkin bagi orang yang baru pertama pakai mungkin dong rasa iritasi, tapi kalau orang yang biasa itu dong tidak rasa iritasi. Jadi tong berdoa saja, mudah-mudahan ke depan ini semua berjalan baik, virus ini semua jauh dari orang, supaya kita hidup kembali seperti dulu, aman, tanpa intimidasi ketakutan. Jadi kurangi beraktivitas di luar rumah, tapi bersyukur juga dengan isu-isu corona wabah yang sudah ada nih, kita bisa kumpul keluarga, bisa punya waktu 1 hari full tuh dengan anak, dengan suami, dengan istri. Terus tidak terlalu banyak pengeluaran juga. Kalau dulu belum ada wabah-wabah ini, mungkin 1 hari itu bisa jalan tuh 3 kali.
Tong bisa duduk di rumah tuh mungkin sekitar jam berapa jam aja aktivitasnya.